Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniati Darwis selaku pemateri dari kelompok 13 dengan judul Pendidikan Islam di Bone, yang akan membahas dua pembahasan. Yang pembahasan pertama yaitu sejarah masuknya pendidikan Islam ke Bone. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan Islam pertama di Bone. Yang pertama yaitu sejarah masuknya pendidikan Islam di Bone. Masa kepemimpinan Laten Ripale To Akkapeang kurang lebih 21 tahun, yakni dari tahun 1611 sampai dengan tahun 1632 Masehi. Dalam rentang itu, peranan Goa dalam proses Islamisasi di Bone kelihatannya masih berlanjut. Disebutkan bahwa setelah Laten Ripale memeluk Islam, ia sering berkunjung ke Goa dalam rangka belajar agama Islam kepada Datuk Ribandang. Datuk Ribandang adalah tokoh yang sangat dihormati di kalangan istana Goa karena dialah yang mengislamkan Raja Goa, Sultan Alauddin. Bahkan ia diangkat menjadi penasehat raja dan mendampingi sebagai Kadi Daeng Tak Kalia pertama di kerajaan Goa. Setelah Laten Ripale To Akkapeang, Sultan Abdullah wafat, adik Pitue mengangkat Lama Deremeng, Sultan Muhammad Salih, yang tidak lain adalah kemenakan dari Laten Ripale sebagai Raja ke-13 pada tahun 1632 sampai 1640 Masehi. Lama Deremeng dipandang sebagai Raja Bone yang paling aktif mengembangkan Islam di kerajaan Bone. Ia bahkan mengeluarkan kebijakan pemberantasan kepercayaan lama atau pra-Islam dan berusaha menghapus sistem perbudakan atau ATA. Kedua bentuk kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menegakkan syariat Islam. Namun demikian, kebijakan tersebut tidak diterima oleh rakyat Bone, terutama di kalangan bangsawan, termasuk ibunya sendiri, Wetan Risolereng. Akibatnya, Wetan Risolereng dan beberapa bangsawan Bone lainnya mengungsi ke Goa dan meminta perlindungan ke penguasa Goa. Masa pemerintahan Lama Deremeng, Sultan Muhammad Salih inilah awal mula lembaga syara dibentuk, dengan dikirimnya Faqih Amrullah sebagai kadi pertama di kerajaan Bone untuk memantapkan Islam di kerajaan Bone. Langkah pertama yang dilakukan oleh Faqih Amrullah adalah membangun masjid di lingkungan istana kerajaan. Di masjid inilah para kadi Bone melakukan aktivitas dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana pengadilan syara dan sebagai guru agama. Pembahasan yang kedua yaitu lembaga pendidikan Islam pertama di Bone. Yang pertama, pendidikan Islam non-formal. Pada tahap ini, pendidikan di Bone berkembang seiring dengan perkembangan Islam. Dalam hal ini, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari dakwah Islam. Pada tahap ini, pendidikan Islam non-formal, yakni masjid sebagai pusat pendidikan Islam. Masjid sebagai pusat pendidikan Islam, jika dibandingkan dari negara lainnya, Masjid Indonesia merupakan pusat pengaruh agama Islam yang besar terhadap kehidupan penduduk secara keseluruhan.
Sebagai ketua lembaga syara dalam melaksanakan tugasnya, Kadibone menjadikan Masjid Kerajaan Masjid Al-Mujahidin sebagai pusat kegiatannya, terutama tugas-tugas yang berhubungan dengan pelayanan keagamaan termasuk pendidikan Islam. Berdasarkan penelitian penulis, terdapat dua bentuk kegiatan pendidikan Islam yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Kadibone, yakni yang pertama yaitu pengajian Al-Quran dan Kitab Kuning atau mengaji tudang. Yang kedua yaitu Mukamisi, yakni kegiatan yang dilaksanakan pada hari Kamis khususnya untuk perempuan. Yang kedua yaitu pendidikan formal. Sejak akhir abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20 dikenal sebagai era pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Semangat perubahan tersebut menjadi fenomena umum di Nusantara pada rentan waktu tersebut. Dalam kenyataannya, pendidikan Islam yang sebelumnya hanya sebatas pengajian pondok atau pesantren tradisional perlahan membuka diri untuk menerima perubahan, terutama pada sistem pembelajaran dan kurikulumnya. Berdasarkan data yang diperoleh, upaya pembaruan tersebut Dibone kelihatannya baru muncul pada abad ke-20. Dalam konteks ini terdapat 3 lembaga pendidikan Islam formal berdiri di Bone yang memiliki keterkaitan dengan Kadibone, yakni yang pertama Madrasah Amiriyah Islamiyah yang berdiri tahun 1933. Yang kedua yaitu Yayan Alauddin Filyabone tahun 1967. Dan yang ketiga yaitu Ma'had Hadis Biru yang berdiri tahun 1973. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.